Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Tim Penguji Uji Kinerja PPG dalam Jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Sulasmi, mahasiswi PPG dalam Jabatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Angkatan kedua tahun 2023 dengan nomor peserta 882682001002. Saat ini saya mengajar di MTSN 1 Asahan dan pada hari ini tepatnya Kamis 30 November tahun 2023 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 7A MTSN 1 Asahan dengan materi akhlak terpuji taubat dengan menggunakan metode Teams Game Turnamen model pembelajaran kooperatif learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa, semangat ya. Baik anak ibu, tolong dibuka bukunya. Sayang, dibuka bukunya nak. Oke, siapkan alat tulisnya, rapikan mejanya. Oke, sudah siap? Insya Allah siap. Baik anak ibu, ibu absen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, sebagaimana biasanya, mari sama-sama kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan memanjatkan doa kepada Allah, Allah memberi kita kemudahan serta memberi kita kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Oke anak ibu, minggu yang lalu kita mempelajari materi tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Oke, yang ibu sebut namanya tolong jawab pertanyaan dari Adel. Adel, ya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah anak Nabi. Iya, Masya Allah, luar biasa. Nabi Daud alaihissalam. Bisa, ya. Bisa bagaimana cara, ya, meneladani kisah Nabi Sulaiman
siang. Itulah mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, hal itu sudah menunjukkan bahwa anak-anak ibu ya luar biasa sudah memahami tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi baru, yaitu akhlak terpuji Taubat. Ya, akhlak terpuji Taubat. Setelah kita mempelajari akhlak terpuji Taubat, anak-anak ibu diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak ibu dapat memahami ya dan membiasakan akhlak terpuji Taubat dengan benar, sehingga terbentuk kepribadian yang memiliki kesolehan individual dan sosial, ya, sehingga membentuk pribadi yang unggul, mampu bersaing di era global, serta berakhlakul karim. Luar biasa tujuan pembelajaran kita. Mari sama-sama anak ibu kita capai tujuan tersebut. Ayo semangat! Semangat! Oke, ibu lihat dulu kalian masih konsentrasi atau tidak. Oke, sekarang semuanya berdiri. Jangan anak ibu berdiri. Ya, lakukan yang ibu sebutkan. Oke, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Belum konsentrasi. Kedua, tepuk siang. Oke, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang. Iya, luar biasa. Silakan duduk. Baik anak ibu, apa materi kita hari ini? Akhlak terpuji Taubat. Akhlak terpuji Taubat. Mari sama-sama ya berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Di dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 Allah mengatakan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi Allah akan meninggikan derajat kita nanti kalau kita berilmu pengetahuan. Jadi kita semangat untuk belajar. Ayo ibu. Ya, ibu akan menayangkan video. Ya, video tentang taubat. Jadi nanti anak ibu ya amati, pahami ya, kemudian catat hal-hal yang penting. Jika ada yang kurang dipahami, tanya. Oke? Bisa? Insya Allah bisa. Ayo anak ibu ya. Nah, sebelum ibu tayangkan video, ibu mau nanya dulu sama anak ibu. Mengapa sih kita harus bertaubat dari perbuatan dosa? Ayo, kenapa? Agar kita selamat. Iya, agar kita selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Bagaimana jika dalam diri kita tidak ada sifat taubat? Kita akan tersesat. Masya Allah, luar biasa. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala pernah lalai terhadap setiap perbuatan yang kita lakukan? Tidak. Sekarang perhatikan video yang akan ibu putar, ya, amati, ya, kemudian berusaha untuk memahami, catat hal-hal yang penting. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanya. Saya mau bertanya, Ustaz, bagaimana cara bertaubat dengan fulus? Rukun taubat. Pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Menyesal. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, dengan lidah. Astagfirullahalazim. Agak panjang. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika masata'tu. A'udzubika min syarri
ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tak hafal saya Pak Ustaz, cari di Google. Sayyidul Istighfar, enter, print, cetak, tempel, di mana sering ditengok. Kebetulan di kantor, tempel kantor. Ibu-ibu yang masak tempel dekat tuan. An-nadam bil qalbi menyesalkan hati. Al-iqrar bil lisan dinyatakan dengan lidah. Al-gatmanu an la ya'uda ilaihi abadan. Bertekad kuat tidak akan balik kepada perbuatannya. Istighfar. Ayolah bro, kita ke karaoke malam ini. Tidak. Aku kalau sudah aku katakan sekali, tidak. Langsung bayar. Ketika sudah tobat banyak sekali godaannya Pak Ustaz. Ketika dulu dia masih begitu begini begono, santai hidupnya. Begitu dia tobat, ketangkaplah di penjara. Itu ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada seseorang maka diujinya iman itu. Dulu saya sebelum ngaji ini tak ada susah, nyantai aja. Begitu saya ikut pengajian Ustaz, la ilaha illallah, pas balik lebih. Sabar saudara. Karena ujian itu hanya akan menghapuskan dosa-dosamu di masa yang lalu. La yusibul mu'min bin nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastabuha. Sakit, gundah gulana, kehilangan, sampai duri yang menusuk tapak kakimu. Allah menghapuskan segala dosa-dosamu di masa yang lalu. Ya, baik anak ibu, itulah dia tentang rukun taubat. Nah, Ustadz Abu Somad tadi mengatakan rukun taubat. Apa saja rukun taubat anak ibu? Menyesal dalam hati. Iya, menyesal dalam hati. Yang kedua, pengakuan dengan lisan. Sering memperbanyak istighfar. Ya, kalau Rasulullah sebelum beliau tidur, ya beliau selalu istighfar. Minimal 100 kali sebelum tidur. Minimal usahakan kita 100 kali sebelum tidur. Rasulullah beribu-ribu kali. Ya itulah Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga dan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga apa rukun taubatnya nak? Rukun taubat yang ketiga apa? Ayo, apa rukun taubat yang ketiga? Iya, betul. Tidak akan mengulangi perbuatan tersebut untuk selama-lamanya. Itulah rukun taubat. Nah, bayang ibu, sekarang ibu tayangkan PPT-nya ya. Iya, taubat berasal dari kata tabah, iya tubuh taubat. Artinya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah melakukan perbuatan dosa. Itulah pengertian taubat. Taubat yang memiliki kata yang sama dengan taubat, yaitu inabah. Ya, inabah artinya berhenti dari berbuat dosa. Ya. Kemudian ya, dalil tentang taubat. Ayo, apa dalil tentang taubat? Hai orang-orang yang beriman, ya, tubuh bertaubatlah ilallah kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Itulah dalil tentang taubat. Terdapat dalam Quran surah Tarim ayat 8. Oke, contoh taubat. Nah, contoh taubat banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecil aja misalnya kayak ini, ya kan? Ini nih dalam
dalam ruangan ini ya. Misalnya si Jaki melihat si Julia ya berpenampilan yang aneh, langsung dia menggosip, si Julia itu kok. Itu sudah termasuk perbuatan dosa. Maka cepat-cepat Jaki beristighfar. Astagfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah. Hamba hilaf telah melakukan dosa. Hamba telah menggibah. Nah, karena dosa si Jaki menyangkut dengan Julia, maka Jaki harus meminta maaf kepada Julia. Nah, insya Allah itu baru terhapus dosanya, nah Ibu. Tapi kalau si Julian merasa dia terzolimi, sakit hati dia, si Jaki tidak minta maaf, maka tidak akan terhapus dosanya. Nah, itu bedanya dosa kita yang menyangkut Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyangkut kepada Allah dengan menyangkut kepada manusia. Kalau dosa kita menyangkut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dengan tobat dan nasuha bisa diampuni. Tapi kalau dosa kita menyangkut kepada manusia, hendaklah kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan atau kepada orang yang kita sakiti. Una ya, paham? Paham tuh? Masya Allah, luar biasa. Ciri-ciri taubat, apa ciri-ciri taubat? Menjauhkan diri dari kesalahan sama. Yang kedua, kisah tentang taubat tadi sudah ya Ibu utarakan. Nah, ini ada kisah tentang taubat tentang seorang pemuda yang berzina. Ya, pemuda ini berzina. Kemudian dia menyesal, bertobat kepada Allah dengan taubatun nasuha. Ya, kemudian harta yang dia peroleh selama dia bekerja bertahun-tahun, dia nafkahkan untuk jalan Allah. Akhirnya dosanya terampuni, sehingga yang menguburkan dia pun ketika dia meninggal, yang mengurus jenazahnya adalah malaikat. Allah mengutus malaikat untuk memandikan jenazahnya, mengkampani jenazahnya, mensolatkan sampai menguburkan. Itu keutamaan orang yang bertaubat. Jadi orang yang bertaubat itu sangat dicintai oleh Allah. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Ya, ayat 222. Apa bunyi, ada yang tahu? Jangan lupa ya, kisah taubat tadi sudah Ibu utarakan. Ya, jadi anak Ibu, intinya ya, taubat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Allah menyebutkan Innallaha Allah ya mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri dari perbuatan dosa. Oke, Bapak Ibu, itulah tadi materi singkat tentang taubat. Sekarang ada yang mau bertanya? Ayo, ada yang mau tanya? Iya, Tira, silakan. Masya Allah, silakan Tira. Iya, muhasabah ya, nak. Rasulullah sering melakukan muhasabah setiap malam. Kita pun dianjurkan untuk bermuhasabah. Ya, muhasabah itu anak Ibu, ya, menghitung-hitung, mengintrospeksi diri, menilik-nilik apakah di dalam diri kita, ya, mulai dari kita bangun tidur sampai kemudian tidur kembali, ada enggak perbuatan dosa yang dilakukan oleh lisan kita, yang dilakukan oleh hati kita, ataupun yang dilakukan dengan perbuatan kita. Itulah yang disebut dengan muhasabah. Paham? Iya, Masya Allah. Paham anak Ibu? Baik anak Ibu, ya, sekarang Ibu akan bagi anak Ibu menjadi beberapa kelompok. Ya, yang Ibu sebut namanya, tolong berpindah ya nak. Mahir pindah ke kelompok 2. Ya, Rizky pindah ke kelompok Mahir pindah ke kelompok 3, Rizky pindah ke kelompok 2. Kemudian yang Sigit pindah ke kelompok 1. Silakan anak Ibu.
Sudah lah Ibu? Bisa kita mulai lagi? Siap? Insya Allah siap. Masya Allah, insya Allah sudah luar biasa. Silakan Anak Ibu, ya, perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan. Karena kita akan mulai game berirama. Silakan Anak Ibu. Dan Ibu seperti biasa, ya, benda berirama, ya. Jadi Anak Ibu, untuk game yang pertama ini, siapa yang memegang bola pada saat musik berhenti, maka dia yang menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaan yang Ibu utarakan adalah seputar masalah tahu. Kalau yang di depan nggak bisa jawab, maka tanggung jawab bagi kelompoknya berusaha untuk menjawab. Oke, bisa kita mulai dari sini dulu. Pegang bolanya, jangan dilempar saya, jangan sampai bolanya jatuh ya Anak Ibu. Dan siap? Siap? Iya, insya Allah siap ya. Iya. Siapa? Kelompok 2. Iya, kelompok 2. Ayo, kita tolong ya. Kembalikan sini Pak, kembalikan. Sudah situ dong Ibu ya. Oke, kelompok 2. Kelompok Rizky. Dan dengarkan soal dari dan taubat disebut juga dengan kata apa? Iya, naba. Iya, bagus. Jadi hukum. Oke. Kita lihat lagi. Ya, kita lihat. Iya. Kelompok 3 dalam Quran surah apa dan ayat berapa yang menyatakan perintah untuk segera bertobat? Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita akan mulai game yang kedua. Silakan Nenek Ibu bantu posisinya berada pada Pak. Siap. Ya, sini Nenek Ibu berada saya. Berada pada Pak. Anak Ibu, ya, coba dengarkan instruksi dari Ibu. Kalau tadi yang memegang bola itu yang menjawab soal dari Ibu. Sekarang yang nggak bisa pegang bola. Kalau ada 2 nomor yang sama nggak bisa pegang bola, berarti dia yang menjawab soal dari Ibu. Ya, oke, siap? Siap. Ya, pegang bagian yang Ibu sebutkan. Ya, pinggang, lutut, kepala, kaki, pinggang, bola. Siapa yang bisa pegang bola nomor berapa? Nomor 1, terus 4, nomor 3. 3 yang sama, 3 nggak bisa pegang bola. Maka nomor 3 yang kita beri pertanyaan. Sayang? Udah sayang? Enggak. Kelompok 3, mana kelompok 3? Iya, kelompok 3. Dengarkan soal dari Ibu. Ya, siap? Nah, dalam kehidupan sehari-hari hendaklah kita bermuhasabah. Apa arti muhasabah? Ayo, kelompok 3, apa arti muhasabah? Ayo, Ibu. Ayo. Membaca zikir selain mau tidur. Ada yang lain kelompok 3? Muhasabah. Ayo, iya, menghitung dosa-dosa kita setiap hari. Ya, bisa
bisa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ibu, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kembalikan saya bolanya lagi. Baik anak ibu, sekarang kita masuk ke turnamen. Ini adalah ya langkah-langkah pembelajaran kita yang paling menegangkan dan sangat menarik. Baik anak ibu, silakan perwakilannya maju satu-satu ke depan, selesaikan turnamennya. Bagi kelompok yang bisa menjawab soal dengan jawaban yang benar, ya, banyak soal yang terjawab dengan jawaban yang benar, maka dia adalah pemenangnya. Silakan anak ibu. Nomor 4 sayang, nomor 1 belum. Belum, semua lagi kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 2 terlebih dahulu selesai. Kelompok 3 nak. Kelompok 1 belum. Semangat kelompok 1. Semangat kelompok 3. Ayo semangat. Kelompok 3. Satu, ya sih. Kelompok berapa nih ibu? 3 ya. 3,5. Ya 4 selesai. Dan alhamdulillah. Baik anak ibu, alhamdulillah kita semua sudah menyelesaikan turnamen. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Ya, kelompok 1. Kita lihat apa jawaban kelompok 1. Salah satu cara bertaubat adalah dengan introspeksi diri. Menghitung-hitung apakah ada perbuatan dan perkataan yang menimbulkan dosa. Ini dikenal dengan istilah apa? Ayo kita lihat kelompok 1 apa jawabannya? Iya, muhasabah, betul. Ya, nomor 2, Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan bermuhasabah, kurang pas. Ya, jawaban yang benar adalah mensucikan diri. Ya. 1 betul, 2 salah. Nomor 3 kita lihat jawaban kelompok 1. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 31 dikatakan untuk segera bertobat dari dosa agar apa? Beruntung jawabannya. Iya, kurang pas. Nomor 4, kata yang sering diucapkan secara spontan oleh seorang muslim ketika ia berbuat salah atau dosa adalah istighfar atau astagfirullahaladzim. Benar. Nomor 5, sumber hukum pertama dalam Islam adalah, ya betul, jawaban kelompok 1 yaitu Al-Quran. Nama Asmaul Husna yang mempunyai makna bahwa Allah Maha Pengampun adalah apa jawaban kelompok 1? Al-Ghafar. Benar. Kita lihat skor kelompok 1 adalah 40. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, kita lihat kelompok 2. Taubat sering juga disebut dengan kata inabah. Apa arti kata inabah? Iya, betul. Jawaban kelompok 2 berhenti dari perbuatan dosa. Benar. Yes. Kelompok 2, nomor 2. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan semurni-murninya. Terdapat dalam surah apa dan ayat berapa? Apa jawaban kelompok 2? At-Tahrif ayat 8. Benar, Masya Allah. Nomor 3, lafaz istighfar berbunyi, iya, astagfirullahaladzim. Benar. Ini benar. Ini benar. Ini benar. Masya Allah.
berkat terpuji atau tobat ya, benar. Berhenti dari perbuatan dosa, benar. Iya benar. Kita mendapat skor 50. Beri 15 untuk kelompok 2. Kelompok 4 ya, benar. Iya benar. Iya benar. Masya Allah, luar biasa. Iya, kelompok 6. Kelompok 6 nomor 6 ya. Kelompok 4 ya, Masya Allah, benar semua. Luar biasa Ibu ya. Ternyata pemenangnya ada kelompok 2 dan kelompok 4. Masya Allah, luar biasa. Ayo beri tangan ya, beri aplaus lagi untuk kelompok. Masing-masing kelompok maju perwakilannya. Ada sedikit bingkisan kecil dari Ibu. Ayo maju Ibu. Silakan maju. Mana Ibu? Sudah maju? Jangan dilihat dari bentuknya dan isinya, ya. Tapi lihatlah dari keikhlasan Ibu memberi. Kelompok 2 juara 1, kelompok 4 juga, mana kelompok 4? Ya, kelompok 2 mana? Ya, Ibu. Ya, bagi-bagi ya sayang. Bagi ya Ibu ya. Untuk juara 3. Iya. Mari beri aplaus untuk semua kelompok. Jadi intinya ya, dalam kelompok ini ya, dalam turnamen ini kita harus saling bantu membantu, saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Jadi apa Ibu? Ya, ada konsep. Ya, ada konsep bermakna yang perlu kita pahami. Dan itu menjadikan keyakinan dalam diri kita. Apa itu konsep yang pertama? Yang pertama adalah bahwasannya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Yang kedua, ya, dalam kehidupan ini ada 2 amalan. Yang pertama amalan wajib dan amalan yang sunnah. Amalan yang wajib itu anakku diibaratkan adalah sebuah modal pokok dalam berdagang, yang dengan modal tersebut akan membawa kita ke dalam keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian yang sunnah, amalan yang sunnah akan menuntun kita ya, sehingga kita memperoleh derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian konsep yang ketiga adalah dimanapun kita berada dan kapanpun berusahalah untuk berakhlakul karimah atau berakhlak terpuji atau berakhlak mudah. Oke Ibu, siap untuk berubah? Siap. Semangat iya, insya Allah semangat ya. Baiklah Ibu, sekarang kita refleksi diri. Ya, buka refleksinya. Lembar refleksinya dibuka Ibu. Ya, refleksinya. Dan ya diisi sama Ibu. Sudah diisi. Sekarang anak Ibu isi lembar refleksi ya. Ya, di situ diutarakan yang pertama, pada bagian dari materi taubat yang mana yang tidak anak Ibu pahami ya sedikit. Misalnya di bagian pengertiannya Bu, di bagian contoh taubat Ibu, yang ketiga di bagian dampak positif taubat Ibu. Nah, diisi ya Ibu. Udah, silakan diisi nak. Ya, sudah selesai. Ya, selesai. Ya, nanti dikumpul refleksinya. Sekarang kita akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari.
Ya, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, Angga, silakan anak ibu. Jika dosa kita menyangkut hubungan sesama manusia, maka taubat itu harus dilakukan dengan meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Tidak boleh gengsi. Iya, luar biasa. Itu nak kesimpulannya. Jika dosa kita menyangkut hubungan kepada manusia, manusia hendaklah meminta maaf. Tidak boleh gengsi. Ayo, siapa lagi yang mau dibuka? Ibu. Iya. Silakan Mahir. Taubat nasuha adalah taubat nasuha harus istiqomah. Ya, taubat nasuha harus istiqomah dilakukan. Taubat nasuha harus istiqomah dilakukan. Iya, harus istiqomah dilakukan. Ayo, Ibu, ada lagi? Yang terakhir. Iya, silakan. Rizky. Jika kita berbuat dosa, tidaklah segera bertobat Iya, luar biasa. Jadi anak ibu, jika kita berbuat dosa, terutama dosa kepada Allah, ya, hendaklah bertaubat, karena Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan dia menyukai. Kesimpulan kita pada hari ini. Sekarang ayah ibu, ya silakan kerjakan LKPD yang sudah ibu berikan tentang materi taubat, yaitu mencari kisah-kisah atau cerita-cerita yang berhubungan dengan fenomena dampak positif orang yang bertaubat. Ya silakan kerjakan anak ibu. Dah. Silakan dikerjakan oleh ibu. Sudah? Nah, ibu, untuk materi yang akan datang pelajari materi tentang adab sholat dan zikir. Kemudian nanti kalau anak ibu pulang, ya coba anak ibu tampilkan seperti apa ya sikap berakhlakul karimah dimanapun aja anak ibu berada, di rumah saat bergaul, saat di jalan mengendarai sepeda motor, tunjukkan bahwasanya anak ibu adalah pelajar madrasah. Karena waktu sudah habis, mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Dan mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ayo anak-anak ibu, mari sama-sama kita ucapkan.